ya, happy ya ya. Ya ya ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Sekarang cowok. Apa? Lagu ini. Tanganmu ke depan sudah esok nanti. Main. Di sini senang. Apa? Di sini senang. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh yes. Di sini senang. Musuhnya senang. Di mana-mana hatiku senang. Kaki di sentai akan hati lambai. Minggu di goyang. Yesus tak pernah setia kenangan kalian semua. Penolongnya selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Puji Tuhan, mantap sekali dorang. Dorang 5 ini paling Oh, di Amora. Dorang luar biasa. Pasti diberkati oleh Tuhan Yesus mulia. Tunatan tulu dapat tulio to holy to glory to Amora. Kita membahasakan berkat pada orang. Nah, Tuhan itu ya buka mata lebar-lebar kalau Tuhan takut akan Tuhan, setia dia mata lebar begini. Mar kalau banyak lebar-lebar begini lain dia
ya. Jadi yang mendapat. Gitu. Dia dapat lihat. Nah tuh Nathan coba ingat tuh ayam di rumah yang kucing makan. Tuhan tahu Tuhan. Jadi kalau mau dengar firman Tuhan, mesti mendengar bye-bye. Nah, sekarang Kak Sinta baca cerita firman Tuhan ini bagus sekali ini cerita. Jadi mendengar bye-bye. Nah, Kak Sinta mau ibaratkan ini cerita untuk adik-adik sekolah minggu. Pertama ini Om Nathan. Om Nathan ini, dorang sama-sama mau tanam minggu. Pokoknya tuh Om Nathan, Om Dava, Om Leo, dan Tante Glory. Dorang dapat orang ini mau tanam menanam. Nah, dorang mau tanam apa? Kasih tahu tadi Milu. Nah, pada suatu ketika karena dorang pekerjaan seorang petani, akhirnya dorang mau tanam. Nah, mulai dari Bapak Nathan biasa bawa balik tuh Milu, boros-boros, gede-gede. Berarti itu cepat mau bertumbuh. Nah, suatu ketika dia mau tanam ini Milu. Mari dia bayar tanam Milu, dia model begini. Dia jalan-jalan, dia si ambor-ambor begini tuh Milu. Akhirnya tuh Milu itu udah bertumbuh atau enggak? Tunggu dulu, dia udah bawa si ambor di pinggir jalan ini tuh Milu. Dia udah bertumbuh atau enggak? Ada, dia tetap bertumbuh karena ada apa di sini? Ada tanah. Nah, ketika dia pergi tanam itu Milu, dia cuma seambor, dia biar. Akhirnya apa itu? Papi udah bilang tadi apa tadi dia cerita? Apa tuh Pak Teto? Burung. Akhirnya tuh Milu tuh dia ada tanam, dia cuma ada seambor. Akhirnya siapa Teto? Burung. Akhirnya burung apa? Makan. Nah jadi nu dia. Akhirnya apa? Embang. Jadi dia tanaman ada jadi atau nyanda? Nyanda. Nah kedua datang Pak Om Dava. Nah Dava ini semangat bawa pacol. Buat Tuhan, udah kita mau tanam Milu ini. Nah suatu ketika dia batuk tanam Milu, dia cuma ada tanam dia Milu ini di batu-batu. Akhirnya apa tuh Milu? Udah jadi atau nyada? Enggak. Ada dia tetap menjadi karena apa? Udah bertumbuh. Karena batu-batu, akhirnya panas datang. Jadi apa dia Milu? Loyo, mati. Jadi dia udah berhasil atau nyanda tanam Milu? Nyanda. Nah, berarti sedua orang punya dapat jadi ini tuh DP Milu. Nah, datang tuh Om Leo. Waduh. Ini Om Leo ini super pengalaman, dia batanam Milu, batanam boncis, batanam ricak tuh jadi. Nah, suatu ketika ini Om Leo ini mau batanam Milu. Akhirnya dia sudah bawa balik karena anak sobat tua pesan untuk Om Leo ini. Dia sudah lihat di situ ada tanpa duri. Dia bisa tanam tuh dia Milu di situ. Akhirnya apa? Dia jadi atau nyata? Ada. Tetap jadi lagi karena dia ada tanam di babaduri. Akhirnya tuh Milu badiri. Apa itu? Tuh duri kasihan. Dia mati pada akhirnya dia Milu apa lagi? Mati. Jadi seberapa orang sudah mati? Tiga mati semua. Nah, nampak tuh Tante Glory. Dia kasihan. Iya, bawa Milu kasihan baju junjung begini. Bawa kasihan nyanyi. Berdoa pada Tuhan, semoga kita Milu ini tamu tanam mau berhasil. Dia bisa berdoa. Akhirnya dia lihat mana kan tuh tanah tuh bagus, kita mau tanam akang. Dia lihat aduh sana tuh tanah subur. Dia gali-gali pelan-pelan. Akhirnya apa? Jadi enggak dia Milu? Jadi karena dia ada tanam di tanah yang subur, tanah yang baik sehingga dia Milu tinggi sama dengan Leo. Tinggi sekali sama dengan Papa R punya tinggi. Akhirnya tuh Milu apa berbuah banyak sekali dia buah. Akhirnya dia menikmati itu hasil sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Perumpamaan ini sama dengan begini. Pertama Nathan, dia cuma ada dia Milu kasih di jalan sehingga burung datang makan Teto akhirnya habis.
Perumpamaan begini, adik-adik mendengar firman Tuhan, karena tuh firman Tuhan yang kasih di dalam hati, akhirnya iblis ambil tuh firman Tuhan. Akhirnya adik-adik pulang di muka rumah, iblis ambil Nathan, ambil tuh firman Tuhan, sehingga Nathan jadi anak pak melawan, tidak dengar-dengaran pak orang tua, karena tuh dia berpikiran sampai pakai. Iblis itu tuh perumpamaan Nathan, cuma ada di pinggir jalan, tuh firman Tuhan yang tidak kasih di dalam hati. Nah, kedua itu adik Dava, dia ada tanam tuh apa? Tuh milu di batu-batu. Ibaratnya artinya tuh adik-adik ada dengar firman Tuhan, marnya ndak dengar bye-bye, nak ada setanam bye-bye di dalam hati, sehingga pulang rumah Dava pe mama marah tuh Dava, akhirnya Dava mau maki sama orang tua. Betul lah kita tanya enggak? Enggak, karena tuh firman Tuhan ada tanam di dalam hati. Nah, itu perumpamaan kedua. Ketiga tuh adik Rio ada tanam di semak duri. Akhirnya duri kelilingi dia. Begitu juga di adik-adik. Dengan firman Tuhan, karena tuh pikiran dia fokus hati dan pikiran di firman Tuhan, akhirnya mama Deko ajar sadiki, waduh dia ambil tuh batu pun dia mata lempar mana mama sama dengan Nathan. Nah, karena dia pengalamannya cuma contoh. Karena Nathan ada dengar firman Tuhan baik-baik, dia ada dengar mah, dia nak lakukan tuh firman Tuhan, akhirnya dia PKK ia tegur, dia bilang kamu lemparin batu. Betul itu atau nyanda? Nyanda, karena iblis sekuasa, kuasai. Jadi anak-anak sekolah minggu mesti dengar baik-baik itu apa? Firman Tuhan, sehingga iblis bilang begini, bagi kata tuh Rio Dava langsung begini, oh Tuhan yang boleh begitu. Maka kalau iblis sekuasa, waduh bukan cuma batu dan katapul dia begini, karena iblis sekuasa kuasai. Jangan sampai begitu, nanti Tuhan datang, Tuhan langsung angkat di telinga pada waktu dia selempar di neraka. Enak begitu punya jadi ada sekolah minggu mesti bareng. Napa tuh perumpamaan sama dengan Ibu Glory. Nah, jadilah anak-anak sekolah minggu sama dengan perumpamaan tuh Ibu Glory dapat tanam. Dia ada tanam di tanah yang subur. Ibaratnya ada di sekolah minggu duduk manis, dengar tuh firman Tuhan, Kak Sintaya bilang, akhirnya tuh firman Tuhan ada pada di dalam apa? Hati, sehingga di mana dia pikir yang berada dia apa? Setia. Mau badai sekalipun dia omak veto pada dia, Dava pukul, Nathan nak kasih kukis pada dia tetap mengasihi karena ada firman Tuhan. Jadi ada sekolah minggu dari kecil belajar kalau papi atau untuk pelayan Tuhan ya firman Tuhan di ibadah malam-malam dia dengar baik-baik, karena siapa yang berbicara itu? Tuhan Yesus bilang, Dava jangan banakal. Misalnya Kak Sinta bilang, Dava jangan nakal-nakal deh. Tuhan yang ada kasih pesan itu, bukan karena Kak Sinta suka bilang, karena Tuhan Yesus bilang, sehingga tuh anak-anak sekolah minggu supaya hidup takut akan Tuhan, sehingga adik-adik besar kamari Tuhan akan senantiasa menyertai, bahkan memberkati. Mungkin ada orang-orang yang berniat jahat Pak adik-adik sama dengan sekarang. Hati-hati anak sekolah minggu dari banyak sekali kejahatan. Sekarang banyak orang yang culik anak mulai dari kecil sampai besar. Apa dorang mau apa bunuh, karena dorang ada firman Tuhan. Jadi ketika adik-adik ada firman Tuhan, siapa yang mau jaga? Tuhan Yesus, karena dia Tuhan berkuasa. Meskipun ada orang-orang yang ingin membunuh, membinasakan, Tuhan Yesus bilang, akulah Tuhan yang akan menyertai. Jadi ada di sekolah minggu mesti percaya apa? Pak Tuhan Yesus sampai di sini suka masuk surga. Nah, karena hari-hari ini akhir-akhir kehidupan, jadi bersetia pada Tuhan supaya tidak termasuk anak-anak yang akan dimasukkan dalam neraka. Neraka itu bagaimana ya? Ada api-api. Neraka itu bagaimana? Ada ular-ular. Neraka itu bagaimana? Banyak kecewa. Neraka bagaimana? Banyak setan. Neraka itu bagaimana? Banyak pocong katamu. So ada di situ tuh pocong, kecoa, ular, api. Siapa suka masuk di situ? Dia mau. Paling dapat kalau mau masuk saya ke mati.
kita. Udah dia patok di kaki. Aduh, mata semua mati, nak mau mati. Udah dia patok di mata, napa lah. Enak atau enak? Sebelum mati aja kita napa tuh singa yang gigi di pantat. Ya Tuhan. Jadi setengah sekali di neraka. Jadi adik-adik di dunia ini baik-baik. Jadi anak baik-baik supaya mau terima mahkota Tuhan, mau injak Dimas. Dafa bilang, Tuhan kita minta apel. Datang apel makan enak. Karena ada di surga. Mau pilih neraka atau surga? Udah surga. Jadi mesti dengaran takut akan Tuhan, sayang baik-baik tuh Tuhan, supaya adik-adik semakin mengasihi Tuhan akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberkati. Bukan cuma anak sekolah minggu, tolong semua kakak-kakak sekolah minggu, encik-encik sekolah minggu. Kalau orang belajar melakukan firman Tuhan, maka orang semua akan diberkati oleh Tuhan. Orang cita-cita, orang perencana masa depan Tuhan akan berhasil. Yang penting orang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini terambil di dalam baca-baca di rumah. Ini firman Tuhan bagus sekali. Markus pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya ke-20. DP judul apa lihat? Nah, jadi tuh arti dari penabur adalah orang-orang yang menanam. Jadi kalau Dafa rajin berbuat baik, maka Dafa akan tuai adalah perbuatan yang baik. Kalau Dafa berbuat jahat, maka kejahatan akan menimpa Dafa. Jadi kalau Dafa tanam milu, akan berbuah apa? Berbuah apa? Nanti kalau ada tanam mangga, berbuah sambil berbuah apa? Oh, mangga. Kira berbuah sambil. Jadi kalau tanam milu, berbuah milu. Kalau tanam durian, berbuah semangka. Kalau tanam durian, berbuah apa? Jambu. Oh, durian. Kasih tak kira berbuah semangka. Jadi kalau tanam durian, bacujut berarti mau terima tuh durian bacujut. Jadi mesti setia takut akan Tuhan, menabur yang baik. Jadi anak sekolah minggu baik-baik supaya. Terus apa? Kau harus apa tuh bukan durian? Oh, kau tuh sakit durian atau dapat PKG? Durian seluruh sakit. Siapa tuh sakit dapat PKG atau durian? Durian. Oh, dapat PKG tuh karena tuh durian bacujut. Jadi ada sekolah minggu bisa dengar-dengaran takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Berdiri semua. Tutup mata, kunci tangan, ada tuh buka-buka mata. Kita akan tutup ibadah sekolah. Elsa, buat. Elsa, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Amin. Sekarang sama Pentekosta. Iya. Ya, kuat itu tinggi. Untuk anak sekolah minggu. Semuanya berdiri.